semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal vektor bagian keempat, yaitu tentang perkalian skalar dua vektor atau dot product. Kita simak contoh yang pertama. Tentukan nilai dari vektor P dot vektor Q. Jika diketahui, yang A, besar vektor P adalah 6, besar vektor Q adalah 5, dan sudut di antara vektor P dan vektor Q adalah 60 derajat. Adik-adik, untuk menghitung dot product, kita ingat kembali ya rumusnya. Vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta, di mana theta itu adalah sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Jadi, vektor P dot vektor Q sama dengan besar vektor P berarti 6 ya, 6 dikali besar vektor Q berarti 5 dikali cos sudut 60 derajat. Nah, ini kita cari ya adik-adik, 6 kali 5 30, cos 60 derajat berapa adik-adik? Setengah ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, jadi 30 bagi 2 15. Sehingga hasil akhirnya adalah 15. Inilah dot product dari vektor P dan vektor Q. Adik-adik ingat ya, dot product harus selalu menghasilkan skalar. Jadi ini kan skalar ya adik-adik. Sekarang kita ke soal yang B. Untuk soal B yang diketahui adalah komponen vektornya, alias vektor sebagai vektor posisi ini ya. Jadi vektor P sama dengan 3, min 5,4. Vektor Q sama dengan min 2,1,2. Maka dot product dari P dan Q dapat ditentukan dengan cara seperti ini adik-adik. Jadi setiap komponennya yang bersesuaian kita kalikan ya. Jadi A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Nah, ini kan untuk vektor yang berada di ruang 2. Sementara vektor P dan Q ini berada di ruang 3. Karena ada 3 komponen ya, I, J, dan K. Ini kalau sebagai vektor satuan kan dia berarti ada vektor I, J, K-nya ya adik-adik. Untuk menghitung vektor P dot vektor Q, caranya 3 itu sebagai P1, min 5 sebagai P2, 4 sebagai P3. Kemudian min 2 ini sebagai Q1, 1 sebagai Q2, 2 sebagai Q3. Nah, rumusnya berarti P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3. Berarti 3 dikali min 2 ditambah min 5 dikali 1 ditambah 4 dikali 2. 3 dikali min 2 min 6, min 5 dikali 1 min 5, 4 dikali 2 8. Min 6 kurang 5 min 11, min 11 ditambah 8 menghasilkan min 3. Inilah dot product dari vektor P dan vektor Q di soal yang B. Oke adik-adik, sekarang kita lihat contoh berikutnya ya. Contoh kedua. Diketahui vektor A adalah min 1,2,3. Vektor B 2,0, min 2. Vektor C 1, min 3,4. Tentukan hasil perkalian skalar vektor-vektor berikut. Nah, yang A ada vektor A dikali vektor B dikurang C. Nah, adik-adik, kita dapat menggunakan sifat distributif di sini ya. Berarti bentuk A kali B kurang C ini dapat kita ubah menjadi vektor A dot vektor B dikurang ya, karena kan distributif ya, karena ini tandanya dikurang berarti jadi dikurang. Ini karena tandanya tambah maka ini jadi ditambah ya. Dikurang vektor A dot vektor C. Kemudian sekarang kita tinggal mencari dot produknya. Jadi untuk yang A dot B caranya min 1 kali 2. Kemudian 2 kali 0 ditambah ya adik-adik.
Kemudian 3 kali min 2. Hati-hati ya adik-adik karena nggak boleh ketukar nih. Jadi setiap komponennya dipasangkan bersesuaian ya dengan tempatnya. Jadi kalau dia yang pertama berarti harus dikali dengan yang pertama gitu. Nah ini adalah A dot B. Sekarang kita akan kurangi dengan hasil dari A dot C ya. Kita mulai ya adik-adik. Jadi min 1 dikali dengan 1. Ini kita pakai kurung siku ya adik-adik. Jadi min 1 dikali 1. Kemudian kita tambah dengan 2 kali min 3. Kemudian kita tambah dengan 3 dikali 4. Tutup kurung siku. Adik-adik kenapa sih pakai kurung siku? Yang depan nggak pakai, yang belakang kenapa pakai? Karena ada tanda kurang di sini. Jadi karena di sini ada tanda kurang, maka ini harus kita pakai kurung ya. Artinya ini harus dikerjakan dulu. Ketika udah dapat hasilnya baru bisa dikurangi dengan yang di depan. Nah, sekarang tinggal kita kerjain adik-adik. Min 1 kali 2 min 2. 2 kali 0 0. 3 kali min 2 min 6. Dikurang min 1 kali 1 min 1. 2 kali min 3 min 6. 3 kali 4 12. Min 2 dikurang 6 min 8 dikurang min 1 kurang 6 min 7. Min 7 tambah 12 5. Nah, jadi yang di dalam kurung siku ini 5 ya. Sekarang min 8 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 13. Pertanyaan yang B, vektor A dikurang vektor B dot vektor A ditambah vektor B. Ini cara mengerjakannya. Kita bisa menggunakan sifat ini adik-adik ya. Ini kan sama aja ya. Karena dot product juga berlaku sifat komutatif, berarti bisa ditukar nih. Bisa A tambah B di depan, dot A kurang B di belakang. Jadi sama dengan ini adik-adik ya. Maka kita bisa langsung mencarinya dengan menggunakan besar dari vektor A dikuadratkan dikurang besar dari vektor B dikuadratkan. Jadi besar dari vektor A kuadrat dikurang besar dari vektor B kuadrat. Nah, adik-adik masih ingat cara mencari besar vektor ya? Caranya ini semua tinggal dikuadratkan, terus ditambah, terus diakar deh. Jadi, untuk mencari besar vektor A, caranya akar dari min 1 kuadrat. Pakai kurung ya adik-adik. Ditambah 2 kuadrat. Ditambah 3 kuadrat. Ini adalah besar dari vektor A. Nah, adik-adik, di sini ada kuadrat kan ya? Jadi jangan lupa ini seluruhnya harus dikuadrat. Kemudian kita kurang dengan besar dari vektor B. Berarti sama caranya akar dari 2 kuadrat ditambah ini 0 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Ini baru besar dari vektor B. Harus dikuadrat ya. Jadi jangan lupa ada kuadratnya. Nah, adik-adik, kalau ada akar terus dikuadrat ya, artinya akar ini jadi hilang gitu ya. Karena akar dikuadratkan berarti akarnya jadi kita cancel gitu. Ya, jadi ini bisa dicoret. Ini juga. Tinggal yang di dalam ini nih adik-adik. Jadi tinggal kita hitung min 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9 ya. Biar aman kita pakai kurung ya adik-adik. Ini 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0, minus 2 dikuadratkan 4. Sama dengan 1 tambah 4, 5, 5 tambah 9, 14, dikurang 4 tambah 4, 8. 14 dikurang 8, hasilnya adalah 6. Nah, inilah jawaban untuk pertanyaan yang B. Oke adik-adik, kita ke pertanyaan berikut ya, yaitu pertanyaan yang C. Vektor A ditambah vektor C dikuadratkan. Nah, adik-adik kita bisa menggunakan sifat perkalian skalar secara aljabar yang ini ya, yaitu besar vektor A dikuadratkan ditambah 2 vektor A dot vektor B ditambah besar vektor B dikuadratkan. Adik-adik, ini kayaknya caranya agak panjang ya kalau kita menggunakan sifat ini.
Nah, kita bisa menggunakan cara lain nih adik-adik. Cara lainnya adalah kita kerjakan dulu yang di dalam kurung nih, yaitu vektor A ditambah vektor C. Cara menjumlahkan vektor masih ingat ya adik-adik ya? Jadi karena vektor A min 1, 2, 3, kita buat sebagai vektor kolom ya, min 1, 2, 3. Kemudian ditambah dengan vektor C, yaitu 1, min 3, 4. Nah, ini kita tambahkan komponen-komponen yang bersesuaian. Jadi min 1 ditambah 1, 0. 2 ditambah min 3, min 1. 3 ditambah 4, 7 ya. Jadi ini hasil penjumlahan vektor A dengan vektor C. Atau bisa juga kita tulis, kalau ngikutin bentuk yang kayak gini ya, kita buat ke pasangan terurut jadi 0, min 1, 7. Sekarang kita balik. Vektor A ditambah vektor C kuadrat itu kan artinya vektor A ditambah vektor C dot vektor A ditambah vektor C. Nah, karena ini adalah vektor A tambah vektor C ya, jadi kita tinggal cari dot produk ini, vektor ini dengan dirinya sendiri ya. Jadi 0 kali 0 ditambah min 1 kali min 1 ditambah 7 kali 7. 0 kali 0, 0, min 1 kali min 1, 1, 7 kali 7, 49. Jadi hasilnya adalah 50 ya. Oke. Nah adik-adik sekarang kita ke contoh berikutnya ya, yaitu contoh ketiga. Diketahui koordinat titik R min 6,1,7, titik S 9,4,0, dan titik T 21,-11,2. Hitunglah vektor RT dot vektor TS. Nah, adik-adik tentunya pertama-tama kita harus mencari nih, vektor RT itu apa, vektor TS itu apa. Kita ingat kembali ya, konsep tentang vektor posisi nih adik-adik, di mana semua vektor dapat diubah menjadi vektor posisi. Jadi kalau ada vektor AB, maka bisa kita ubah menjadi vektor posisi B dikurang vektor posisi A, jadi dibalik gitu ya. Cara ini juga yang akan kita gunakan untuk mencari vektor RT dan vektor TS. Jadi vektor RT itu adalah vektor posisi T dikurang vektor posisi R. Adik-adik, vektor posisi dari T dan R itu sama saja dengan titik koordinat adik-adik. Karena titik koordinat ini kan dia berasal dari titik 0,0 ya acuannya. Inilah vektor posisi nih adik-adik. Jadi vektor posisi T kita langsung ambil 21 min 11, 2. Nah, kita bisa kerjakan sebagai vektor kolom 21 min 11, 2. Kakak lebih suka menggunakan vektor kolom karena lebih gampang gitu kesannya, ngelihatnya gitu ya. Tapi terserah kalian ya, menghitungnya ini dengan dengan mengubahnya sebagai vektor kolom boleh ataupun baris boleh, terserah ya adik-adik. Kemudian kita kurangi dengan vektor R. Jadi min 6, 1, 7. Kita kurangi adik-adik ya, 21 dikurang min 6. Min 11 dikurang 1. 2 dikurang 7. Ini jadi 21 tambah 6, 27. Min 11 kurang 1, min 12. 2 dikurang 7, min 5. Jadi kalau kita balikin ke pasangan terurut ya, dia jadi 27, min 12, min 5. Inilah vektor RT. Sekarang kita mencari vektor TS. Berarti vektor posisi S dikurang vektor posisi T. Vektor posisi S berarti titik koordinat S ya, 9, 4, 0. Kita kurangi dengan vektor posisi T, yaitu 21 min 11, 2. Jadi 9 kurang 21, 4 kurang min 11, 0 kurang 2. 9 dikurang 21, min 12 ya. 4 ditambah 11, 15.
0 dikurang 2, min 2. Dan sebagai pasangan terurut kita bisa tuliskan juga sebagai min 12, 15, min 2. Oke adik-adik, sekarang kita tinggal mencari dot product dari RT dan TS. Tinggal kita kali ya, jadi 27 kali min 12, min 12 kali 15, min 5 kali min 2. 27 dikali min 12, min 324. Min 12 dikali 15, itu dapatnya min 180. 5 dikali 2, 10. Nah ini kalau dikurangi ya, ini ditambah 10 hasilnya minus 494. Inilah dot product dari vektor RT dan vektor TS. Oke adik-adik, kita ke contoh berikutnya ya. Yuk kita ke contoh 4. Diketahui vektor A adalah MI ditambah 4J ditambah 2K. Nah, kalau bentuk kayak gini berarti ini sebagai vektor satuan ya, ada IJK-nya. Kemudian, diketahui vektor A ini tegak lurus dengan vektor B, yaitu min 7I ditambah MJ ditambah 6K. Berapakah nilai M? Adik-adik, di video konsep, kita pernah belajar hubungan antara sudut dengan dot product, yaitu seperti ini. Jika vektor A dot vektor B sama dengan 0, maka cos theta sama dengan 0 atau theta sama dengan 90 derajat. Yang artinya kedua vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Jadi adik-adik ini saling tegak lurus, berarti dot produknya harus sama dengan 0. Jadi kita tulis dulu A dot B sama dengan 0. Kita beranjak dari sini nih adik-adik. Selanjutnya, kita cari A dot B-nya dengan cara kita kalikan ya adik-adik. Ya, secara aljabar, jadi M dikali min 7, yang sama-sama I ya. Jadi M dikali min 7, kemudian ditambah 4 dikali M. Kemudian ditambah 2 dikali 6. Sama dengan 0. M kali min 7 berarti min 7M, 4 dikali M jadi 4M, ditambah 2 kali 6, 12, sama dengan 0. Min 7 ditambah 4M, min 3M, ditambah 12, sama dengan 0. Ini 12-nya bisa kita pindahkan ke kanan, jadi min 3M sama dengan min 12. Kita pindahkan minus 3 ya, karena perkalian, jadi pembagian, min 12 per min 3. Sehingga diperoleh nilai M adalah min 12 dibagi min 3 sama dengan 4. Oke adik-adik, kita ke contoh yang terakhir ya. Contoh kelima. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 3,2, koordinat titik B 4,2, koordinat titik C 3,2 tambah akar 3. Tentukan besar sudut ABC. Adik-adik, ini kita buat sketsanya dulu ya, yang lebih gampang kita buat sketsa. Nah, ini adalah segitiga ABC. Kemudian besar sudut ABC di mana posisinya? Nah, tentu saja posisinya di titik B ya, yang di tengah ya adik-adik. Karena posisinya di sini adik-adik di titik B, berarti kalau kita mau menggunakan dot product ya, maka kita harus mencari dua vektor yang keluar dari titik B ini. Sekali lagi, kalau kita mau menggunakan dot product untuk mencari besar sudut, maka kita harus menemukan dua vektor yang keluar dari titik B ini, yaitu yang warna merah ini nih adik-adik. Ini disebut vektor BC, kemudian yang bawah ini disebut sebagai vektor BA. Dan kita menggunakan rumus cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per besar vektor A dikali besar vektor B. Ya, di sini berarti yang jadi vektor A dan vektor B-nya berarti ini adik-adik ya, BC dan BA ini. Sedangkan sudut ini sebagai tetanya ya. Adik-adik, kita cari dulu vektor BA dan vektor BC. Jadi, vektor BA dengan menggunakan vektor posisi berarti sama dengan vektor posisi A dikurang vektor posisi B.
ya. Vektor posisi A adalah 3,2. Kita kurang dengan vektor posisi B, yaitu 4,2. 3 kurang 4, min 1, 2 kurang 2, 0. Ya, jadi secara terurut ya, kita bisa tuliskan min 1,0. Kemudian kita cari vektor BC. Sama dengan vektor posisi C dikurang vektor posisi B. Vektor posisi C berarti ini adik-adik ya, kita buat sebagai vektor kolom. Jadi 3, kemudian 2 tambah akar 3. Dikurang vektor B, itu adalah 4,2. Nah, inilah kenapa kakak menggunakan vektor kolom nih, karena jadi gampang lihatnya ya, kalau dipisah sebagai kolom gini. Kita lanjut, 3 dikurang 4, min 1. 2 tambah akar 3 dikurang 2, berarti kan 2-nya dicoret nih ya, jadi tinggal akar 3, karena kan 2 kurang 2, 0 ya. Nah, kita tuliskan sebagai pasangan terurut, berarti min 1, akar 3. Nah, ini vektornya udah kita dapat dua-duanya. Sekarang kita mencari besar vektornya, jadi kita mencari besar vektor BA. Caranya tinggal kita kuadratkan, terus ditambah, terus diakar gitu ya. Ini jadi jawabannya akar 1 kuadrat 1 ya. Kemudian vektor BC kita cari besarnya. Min 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Min 1 kuadrat 1. Akar 3 dikuadratkan 3 ya. Jadi ini hasilnya 4, akar 4 2 ya. Nah, sekarang kita cari cos theta. Cos theta-nya berarti vektor BA dot vektor BC per besar vektor BA dikali besar vektor BC. Nah, sekarang kita cari dot produknya nih adik-adik. Dot produk dari BA dan BC. Caranya tinggal kita kali aja ya. Kita kali terus ditambah gitu ya. Min 1 kali min 1 ditambah 0 kali akar 3. Dibagi besar vektor BA kan 1, kemudian dikali besar vektor BC, yaitu 2. Min 1 kali min 1, 1. Ditambah 0 kali akar 3, 0. 1 kali 2, 2 ya. Jadi hasilnya 1/2. Adik-adik, 1/2 ini belum sudutnya ya. Ini adalah nilai cos theta-nya. Jadi, cos theta sama dengan 1/2. Berarti, theta sama dengan berapa adik-adik? Cos berapa yang hasilnya 1/2? Cos 60 derajat. Nah, inilah cara mencari besar sudut dengan menggunakan dot product. Oke adik-adik, semoga setelah kalian menyimak video pembahasan contoh soal ini, kalian semakin memahami tentang materi dot product ya. Dan tentu saja di bagian akhir kakak menyediakan latihan soal. Selamat mencoba ya adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.